Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah media pembelajaran ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, di materi yang kali ini kita akan coba membahas mengenai awetan kering ya, awetan kering khususnya pada hewan. Setelah kemarin kita mencoba membahas mengenai awetan basah pada hewan ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas ya masih seputar awetan tapi awetan kering pada hewan-hewan ya, khususnya untuk hewan-hewan yang memiliki kulit ya. Nah, perlu diingat juga sebagai materi pengantar bahwasanya pengawetan kering pada hewan ini juga memang ada beberapa jenis ya. Seperti yang kemarin kita coba bahas di pertemuan sebelumnya mengenai awetan serangga. Nah, awetan serangga pun juga sama. Sebetulnya dia menggunakan prinsip awetan kering ya. Artinya tidak menggunakan awetan basah seperti kemarin gitu kan. Namun hanya dengan cara disuntik dan menggunakan beberapa basuhan pada anggota tubuhnya. Nah, untuk sekarang hewan-hewan yang akan kita keringkan ini adalah hewan-hewan yang berukuran cukup besar ya, sehingga tidak cukup hanya diberikan suntikan ya pada anggota dalam tubuhnya, namun juga diperlukan proses lebih lanjut ya, yaitu dengan cara pengawetan kulitnya. Nah, oleh karena itu awetan yang akan kita bahas sekarang adalah awetan taksidermi. Nah, secara bahasa ya, taksidermi berasal dari dua kata yang berbeda ya. Taksis artinya pengaturan dan dermis artinya kulit. Nah, sehingga secara istilah adalah proses pengawetan untuk hewan, khususnya pada hewan vertebrata dengan mengawetkan kulitnya ya. Nah, ada beberapa perbedaan ya antara pengawetan hewan dengan taksidermi dengan pengawetan hewan yang lainnya ya. Nah, perbedaan itu termasuk juga hal yang cukup krusial pada taksidermi ini karena hewan-hewan yang diawetkan dengan awetan taksidermi ini harus memiliki ukuran yang relatif besar ya. Artinya hewan-hewan yang kita akan awetkan ini memang berukuran cukup besar dan dapat dikuliti ya. Nah, ini pun juga termasuk ke dalam beberapa jenis reptil, burung, dan mamalia ya. Nah, sehingga beberapa jenis ataupun beberapa kelompok hewan tersebut seperti tadi reptil, burung, dan mamalia itu memungkinkan untuk kita buat awetan taksiderminya. Nah, kemudian secara prinsip dasar hewan-hewan yang dilakukan pengawetan secara taksidermi itu organ dalamnya dikeluarkan ya dan kemudian dibentuk ya seperti sebagaimana dia hidup gitu kan dalam bentuk aslinya ketika hewan tersebut hidup ya. Artinya dikuliti terlebih dahulu dan kita hanya menyisakan bagian kulitnya saja. Seperti yang tadi telah disebutkan bahwasanya prinsip dari taksidermi adalah mengeluarkan organ dalam hewan dan hanya menyisakan bagian kulitnya saja ya beserta tulang belulang yang membentuk organ gerak ya. Nah, sehingga kita tidak hanya cukup menyuntikkan saja tapi juga memang ini perlu ada proses pengeluaran. Nah, proses pengeluaran organ dalam hewan tadi itu dilakukan dengan cara menguliti gitu ya. Nah, makanya prinsip dari taksidermi adalah menguliti hewan, mengeluarkan organ bagian dalamnya, baru kemudian membentuk kembali sebagaimana hewan itu hidup ya. Nah, yang berikutnya kita akan berlanjut ke alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses awetan taksidermi ini ya. Nah, di depan saya sudah ada beberapa alat dan juga bahan yang kita gunakan untuk melakukan proses pengawetan hewan dengan cara taksidermi. Yang pertama adalah ada bak bedah. Nah, ini yang kita sebut dengan bak bedah. Nah, bak bedah ini digunakan untuk kita dapat mudah memposisikan hewan saat akan dilakukan proses pembedahan ya. Nah, karena memang bahan dasarnya adalah menggunakan parafin ya, karena untuk nanti proses menusukkan bagian
anggota tubuh dengan menggunakan jarum ya agar hewan tetap dalam posisi yang dapat mudah untuk dikuliti ya. Jadi ini bak bedah memang cukup relatif banyak digunakan, namun juga ada beberapa hewan yang tidak dapat menggunakan bak bedah ini, khususnya untuk hewan-hewan yang berukuran besar seperti biawak, kemudian juga musang ataupun juga ular ya. Yang kedua adalah satu set peralatan bedah ya yang kita sebut dengan dissecting set. Nah, seperti ini ya. Di sini ada gunting, kemudian juga pisau bedah ya, ada pinset dan berbagai macam peralatan lain yang digunakan untuk bedah. Ini mutlak digunakan sebagai peralatan standar untuk proses taksidermi. Yang ketiga adalah alat bius atau desikator. Ini pun juga digunakan untuk proses pembiusan pada hewan. Nah, memang di beberapa laboratorium ini tidak lagi menggunakan alat bius berupa desikator yang bahan baku pembiusannya adalah berasal dari kloroform, namun sudah menggunakan prinsip suntik mati ya atau eutanasia. Nah, namun karena beberapa keterbatasan, kami masih menggunakan alat desikator ini untuk proses pembiusan hewan dan kemudian membiarkan hewan sampai mati lemas. Memang ada baiknya apabila Anda menemukan hewan yang sudah mati dan itu memang sesuai dengan yang akan Anda taksidermi, nah akan lebih bagus memang menggunakan hewan yang sudah mati namun yang belum terlalu lama ya. Paling tidak antara 1 jam sampai 3 jam itu masih memungkinkan untuk dilakukan taksidermi. Kemudian yang keempat adalah kawat. Nah, di sini kawat kami menyediakan yang berupa gulungan ya. Ini kita gunakan sebagai alat yang nanti akan membentuk tubuh hewan tersebut ya. Jadi membantu membentuk hewan tersebut ya. Artinya ada beberapa bagian tubuh yang memang harus dibantu penegakannya dengan menggunakan kawat tadi. Nah, kawat yang digunakan pun juga memang kawat yang mudah untuk dibentuk, mudah juga untuk dilakukan pelaukan pada bagian-bagiannya, sehingga diupayakan tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan ada yang kita sebut dengan carbolic acid ya atau fenol. Nah, untuk carbolic acid ini ya, ini merupakan satu set bahan penyamak kulit ya. Jadi kita gunakan sabun cuci piring dan juga cairan pembersih lantai yang kita gunakan sebagai bahan penyamakan kulit ya. Cukup murah dan juga cukup sederhana, namun hasilnya efektif dalam mengawetkan kulit. Yang kedua adalah garam korosok ya atau garam kasar yang sebetulnya ini bisa diganti juga dengan serbuk borak ya, serbuk borak kering. Nah, apabila borak kering tidak ada ataupun tidak tersedia, karena memang untuk ketersediaan borak ini memang hanya beberapa lab tertentu saja yang dapat mengakses gitu, karena ini memang tidak dijual secara bebas. Sehingga untuk pengganti taksidermi skala rumahan biasanya menggunakan garam kasar atau garam korosok ya. Yang berikutnya ada sabun cair. Nah, sabun cair ini bisa juga kita gunakan sabun pencuci piring, itu pun juga sebetulnya sama ya, untuk bahan penyamak kulit. Artinya lemak-lemak yang masih menempel pada bagian dalam kulit hewan itu dapat dengan mudah dilepaskan dengan menggunakan bantuan sabun. Berikutnya ada kloroform yang kami gunakan untuk proses pembiusan hewan, ya, pembiusan hewan sehingga nanti hewan mati lemas seperti itu. Ya. Yang berikutnya ada kapuk, ya, kapuk ataupun juga bisa menggunakan kapas, ya, tapi yang lebih efektif dan efisien adalah menggunakan kapuk, ya. Nah, jadi kapuk ini kami gunakan sebagai pengganti bagian dalam, ya, ataupun pengganti bagian organ dalam pada hewan, sehingga dengan diisi kapuk ini maka hewan nanti akan terlihat akan terlihat berisi, ya, sebagaimana ketika otot-ototnya masih lengkap, ya, ataupun organ dalamnya masih lengkap. Berikutnya ada formalin, ya. Nah, untuk formalin seperti ini, ya, kami gunakan sebagai larutan untuk mengawetkan beberapa bagian tubuh hewan, contohnya adalah tengkorak yang memang sulit untuk dijangkau dengan bubuk
boraks ya. Sehingga untuk bagian tengkorak biasanya kami gunakan formalin untuk mengawetkan beberapa bagian jaringan otot yang masih menempel pada bagian tengkorak tadi ya. Bahan yang berikutnya adalah alkohol. Nah, alkohol ini sebetulnya multifungsi. Ini dapat kita campurkan dengan pencuci piring dan juga karbol ya yang kita gunakan sebagai bahan penyamak kulit ya. Nah, jadi campuran antara alkohol, kemudian bahan pencuci piring dan karbol itu nanti akan mempermudah proses penyamakan kulit, terutama pada saat kita mengambil beberapa berkas lemak yang masih menempel pada bagian kulit ya. Nah, komposisi tersebut memungkinkan kulit tetap lunak namun mudah untuk dilepas beberapa jaringan lemak yang masih menempelnya gitu ya. Nah, sehingga komposisi antara alkohol, karbol dan pencuci piring ini sangat tepat untuk sebagai bahan penyamak kulit ya. Oke, untuk yang berikutnya, selain ada alat dan bahan utama ya dalam proses pembuatan taksidermi, ada juga alat dan bahan penunjang yang ini memang membantu keberhasilan kita dalam proses pembuatan awetan hewan secara taksidermi ya. Yang pertama adalah kita gunakan lem Alteco ya. Ini memang digunakan untuk merekatkan bagian tengkorak dengan bagian kulit kepala ya. Nah, biasanya kita gunakan Alteco ini agar lebih mudah penempelannya dan juga dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Makanya kita gunakan lem Alteco. Nah, yang berikutnya juga ada lilin atau yang kita sebut dengan malam ya, lilin mainan sebetulnya. Ini kita gunakan untuk mengisi beberapa lekukan tubuh yang memang sudah kita buang bagian-bagian ototnya. Nah, biasanya untuk lilin mainan ini kita gunakan pada bagian kepala ya, pada bagian tengkorak yang memang bagian ototnya sudah kita buang, sehingga untuk mencegah adanya lekukan-lekukan tubuh pada bagian kepala ini, nah maka kita gunakan lilin mainan ya untuk mengisi bagian otot yang sudah kita buang tadi. Selanjutnya ada yang kita gunakan juga alat lainnya yaitu bor ya, bor kecil. Nah, ini pun biasa kita gunakan untuk memotong ya bagian tulang ataupun juga bagian biasanya yang sering kami gunakan bor ini adalah pada saat pengawetan jenis kura-kura ya. Nah, karena bagian karapaks kura-kura ini memang cukup keras ya, karena ini memang juga susunannya hampir sama dengan tulang, maka untuk membuka bagian karapaks ini ya kita gunakan bor ya. Kita gunakan bor ini untuk membuka bagian karapaks tadi ya, sehingga dengan dibukanya bagian karapaks maka organ-organ dalam pada kura-kura ini bisa kita buang untuk kemudian kita lanjutkan ke proses pengawetan dengan taksidermi ya. Nah, namun kalau untuk pada mamalia tidak perlu menggunakan bor ya, kecuali mungkin untuk keperluan-keperluan tertentu. Misalnya ada bagian tulang yang memang ini cukup krusial untuk dibuang, maka kita bisa gunakan bor ya, agar lebih rapi pada saat proses pemotongannya ya. Nah, selain itu juga kita menggunakan pengering rambut atau hair dryer yang ini memang digunakan pada hewan-hewan terutama yang memiliki rambut ya, contohnya pada mamalia. Nah, pada kelinci contohnya, ini kita menggunakan hair dryer untuk mempercepat proses pengeringan ya. Yang apabila tidak dikeringkan dengan bantuan pengering rambut ini, maka akan lebih lama proses pengeringannya ya. Meskipun sudah dielap dengan menggunakan lap kain, kemudian juga dilakukan penjemuran, namun memang proses yang lebih menentukan biasanya pada pengeringan ini gitu ya. Agar rambut hewan ini memang lebih bagus, lebih indah, nah maka memang dilakukan proses pengeringan dengan bantuan hair dryer atau pengering rambut ya. Nah, selanjutnya juga kami mengharapkan sebetulnya untuk hewan-hewan yang dibuat awetan taksidermi ini memang hewan-hewan yang tergolong jinak ya. Artinya dia tidak memiliki bisa sehingga dapat mencederai gitu kan ya. Nah, seperti contohnya ular kobra itu sudah tidak kami lagi rekomendasikan karena memang ada resiko ya apabila kita tersayat
oleh bagian taringnya, maka bagian taring tadi dikhawatirkan masih ada sisa-sisa bisanya gitu ya, yang itu mampu melumpuhkan juga gitu ya. Nah, maka kami tidak merekomendasikan untuk Anda membuat awetan ya hewan dengan menggunakan taksidermi ya pada hewan-hewan yang memang memiliki bisa ya. Jadi cukup saja yang jinak ya, dan juga memang diupayakan yang sudah mati memang ya dalam kurun waktu 1-3 jam. Nah, selanjutnya sebagai alat pengaman ataupun bahan pengaman lain, kami menggunakan sarung tangan ya, sarung tangan yang ini kita gunakan agar memang pada saat proses penyayatan itu pada hewan ini memang aman dari paparan darah hewan ataupun juga kotorannya ya. Selain itu juga kami gunakan masker ya, masker penutup wajah yang ini kita gunakan agar aroma hewan yang cukup menyengat tadi itu dapat terhalangi oleh masker ini gitu ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan masker standar ini untuk proses penyayatan tadi gitu ya, agar aroma hewan, kemudian juga aroma amis dan juga kotoran ataupun juga paparan bahan-bahan kimia ini dapat ditangkal oleh masker ini. Tadi merupakan pengenalan alat dan bahan yang digunakan secara standar untuk keperluan pengawetan hewan dengan menggunakan prinsip taksidermi ya. Untuk itu kita akan coba lanjutkan ke dalam tahap proses ya, proses pengawetan hewannya ya di hari yang lain ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.